Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Tanya Jawab Fikih. Tanya Jawab Fikih menjawab persoalan fikih sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang dirahmati Allah, bagaimana kabar Anda? Semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada pemirsa. Amin Allahumma amin. Selamat datang kembali di program Tanya Jawab Fikih, menjawab pertanyaan fikih sehari-hari. Bersama saya Arif Abdul Hai. Selama 25 menit ke depan kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan fikih yang telah pemirsa kirimkan. Di sini kita telah ditemani oleh Bapak narasumber kita, yaitu Bapak Maulana Zafrullah Ahmad Pontoh yang telah hadir bersama kita di studio. Kita akan sapa beliau dan kita akan masuk pada pembahasan-pembahasan dari pertanyaan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Ya Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah Pak. Di sini kita memiliki sekitar 4 pertanyaan Pak, yang pada episode kali ini cukup beragam ya Pak. Jadi tidak terfokus pada satu bahasan Pak. Untuk lebih jelasnya mari kita langsung saja pada pertanyaan pertama Pak. Ya Pak, yang pertama itu bagaimana hukum bayi tabung dalam sudut pandang Islam Pak? Bayi tabung ini kan perkembangan terakhir atau perkembangan masa belakangan ini berkenaan dengan bantuan terhadap mereka yang ingin memiliki keturunan, ya. Tetapi ada kendala, ya, keduanya, ya, sehingga ditemukanlah cara yang bisa menolong mereka atau pasangan yang ingin mendapatkan keturunan. Nah, satu hal yang perlu diingat ya atau difahami bahwa Islam menetapkan mengenai hukum pernikahan. Ya. Artinya apa? Bahwa keturunan yang diinginkan oleh Islam itu adalah keturunan yang sah berdasarkan pernikahan. Nah, oleh karena itu maka keturunan yang sah itu tentu adalah berasal dari spermanya suami dan ovumnya atau telurnya istri yang sah. Nah, kalau karena ada kendala suatu sebab ya, mungkin keasaman rahim ya berlebihan sehingga sperma tidak akan bisa membuahi, atau ada hal-hal lain yang terkendala atau spermanya tidak kuat untuk masuk ke untuk membuahi ya ovum ya, sehingga bisa direkayasa oleh pengetahuan yang sudah dicapai oleh bidang medis, dalam hal ini masalah kebidanan. Nah, jadi kalau sperma itu berasal dari sperma suami ya, lalu kemudian ovumnya itu dari istri, maka boleh menurut Islam. Karena Allah Ta'ala menurunkan ilmu pengetahuan itu untuk memudahkan, ya, selama kemudahan itu tidak bertentangan dengan syariat. Nah, tapi kalau ada sebagian misalnya ovum dari perempuan lain, ya, lalu kemudian spermanya dari laki-laki lain yang bukan suami, atau juga ya sperma dan ovum dari suami tapi dikembangkan bukan di rahim istri, itu juga tidak boleh. Jadi dikembangkan juga di rahim istri tetap. Jadi artinya, atau kalau ada perkembangan teknologi bahwa tidak perlu di rahim, tapi harus semua sistem itu harus dari istri atau suami, ya. Karena
tidak mungkin ya pada pembuahan lalu kemudian janin yang tumbuh itu ya tidak diberikan nutrisi, kan gitu. Nah, jadi oleh karena itu yang paling penting ya bahwa ovum ya, dan sperma itu dari suami istri yang sah dan kemudian dikembangbiakan atau ditanam ya di rahim istri ya, yang sah itu dengan bantuan teknologi ya kesehatan atau kebidanan yang sudah cukup jauh berkembang. Nah, kalau seperti itu Islam membolehkan karena tidak ada masalah dengan masalah muhrim ya sebagai suami istri. Tidak ada permasalahan. Saya kira itu seperti itu. Jadi kembali lagi kepada asas dari perkawinan itu adalah maksudnya dari memperoleh keturunan itu sendiri kita harus melalui perkawinan yang sah begitu ya Pak. Ya. Melalui perkawinan yang sah artinya ovum atau sel telur dari istri dan seandainya sperma dari laki-laki begitu boleh jika dikembangbiakan, tapi harus dari suami istri. Dari suami istri. Namun sah, jika dari pihak yang lain di luar itu Islam tidak membolehkan atau melarang ya Pak. Dia cukup jelas berkenaan dengan pertanyaan yang pertama Pak. Selanjutnya Pak, ini tentang haid dan istihadah. Apa itu istihadah dan bagaimana cara membedakannya dengan haid Pak? Nah, istihadah itu adalah suatu penyakit ya, yang menyerupai haid. Ya. Nah, tapi menurut sabda yang mulia Rasulullah SAW itu bukan haid. Saya mencatat ya yang saya supaya jelas ya. Jadi yang mulia Rasulullah SAW di sini dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya, di mana hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan mengenai, jadi ada beberapa hadis ya, saya kutip ya, ada Abu Daud dan Nasai, ada Bukhari dan Muslim ya, ini mengenai masalah istihadah. Di hadis yang pertama yang mulia Rasulullah SAW ini diriwayat oleh hadrat Aisyah radhiyallahu taala anha ya, bahwa ada seorang sahabiah ya, itu seorang perempuan dari sahabat ya. Jadi di sini an Aisyata radhiyallahu taala anha Fatimah binta Abi Hubaish kanat tustahadu faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna dama al-haid damun aswad yurafu fa idza kana zalika fa amsiki anis salati fa idza kana al-akhar fatawaddai wa salli. Ini hadis riwayat Abu Daud dan Nasai. Di sini bahwa hadrat Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan bahwa sesungguhnya hadrat Fatimah ya binti Abi Huwais radhiyallahu taala anha ini mengalami istihadah. Maka hadrat Rasulullah SAW ya bersabda kepada beliau, sesungguhnya darah haid itu berwarna gelap. Jika hal ini terjadi maka hindarilah sholat. Artinya jangan sholat. Tapi jika bukan demikian maka berwudulah dan sholatlah. Nah, jadi tentu bagaimana kita bisa
oke, warna oke. Tapi kan masalahnya berapa lama lalu bagaimana juga. Itu jelas hadrat Rasulullah SAW menjelaskan ya. Di sini juga hadrat Aisyah radhiyallahu taala anha, an Aisyata radhiyallahu taala anha, anna Ummah Habibah binta Jahsh syakat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ad-dam. Faqala laha umkusi kadra ma kanat tahbisuki haidatuk summa tasli wa tawaddai likulli salat. Ya. Jadi katanya hadrat Rasulullah SAW menasihatkan kepada beliau itu, ya, umkusi kadra ma kanat tahbisuki haidatuk. Jadi katanya berhentilah ya dari sholat, tentunya dari sholat dan amalan-amalan yang tidak boleh karena haid ya, sebanyak ya atau sekadar yang engkau hitung dari haidmu. Ya. Lalu kemudian mandilah, ya. Jadi sumaghtasali wa tawaddai, dan kemudian berwudulah likulis salat. Jadi berwudu setiap sholat. Jadi kalau sholat satu kali, kemudian wudu lagi, sholat satu kali, wudu lagi, seperti itu. Nah itu beliau katakan, kalau pendarahan itu cukup panjang, maka hitunglah sesuai dengan lamanya haid yang normal. Kalau sudah lewat masa haid normal itu, misalnya biasa ada yang 3 hari, ada yang 7 hari, ya terserah, ada yang 6 hari. Nah kalau sudah misalnya biasa mengambil ya sudah yang 7 hari aja, maka setelah 7 hari maka dia dianggap dia sudah bersih dan dia mandi, ya. Dan setelah mandi ya, lalu kemudian dia berwudu dan sholat. Maksudnya kalau dia mandi sambil wudu kan, kalau sunnah Nabi kan berwudu dulu baru mandi. Kalau tidak batal selama mandi, maka wudu itu sudah bisa digunakan untuk sholat. Nah, jadi sholat setelah mandi itu, ya. Jadi perhitungannya demikian. Nah, ada lagi satu hadis ya. Di sini disebutkan bahwa ini seorang ibu ya meriwayatkan, kuntu ustahadu haidatan katsiratan syadidah fa ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam astaftih faqala innama hiya raqdatun minasyaiton fatahayyadi sitata ayamin au sab'ata ayam sumagtasili fa idzan stanaq fasalli arba'ah wa ishrina au salas wa ishrina wa sumi wa salli fa inna dzalika yujzi'uka wa kadzalika fa'ali kulla syahrin kama tahidu an-nisa. Jadi di sini beliau sallallahu alaihi wasallam menasihatkan bahwa ini adalah suatu gangguan syaitan. Syaitan di sini harus diingat ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam itu di satu kesempatan menyebutkan syaitan itu ada sesuatu satu energi yang mengalir dalam diri manusia, ya. Dan itu ada 2 efek, dia membawa efek positif atau efek negatif, ya, energi itu. Jadi di sini yang maksud beliau itu bukan syaitan, maksudnya orang salah paham ya, orang baca auzubillahi minasyaitonirrajim dalam pemahaman yang seperti syaitan yang dalam pemikiran.
Tapi memang juga haid itu mempengaruhi juga eh, jiwa, ya, perasaan perempuan, itu juga pengaruh. Nah, beliau mengatakan bahwa itu demikian, maka beliau katakan, maka hitunglah haidmu sittata ayam, ya, 6 hari, atau sab'ah ayam, atau 7 hari. Jadi artinya kebiasaan, mau 6 hari, mau 7 hari, ada juga yang lebih singkat dari itu. Lalu kemudian mandilah. Dan jika engkau telah bersih, fasalli, maka salatlah. Arba'atan wa isrin, 24 hari. Au salasa wa isrin, atau 23 hari. Artinya kalau 7 hari dianggap haid, ya 23 hari bersih, dia boleh sholat. Ya. Atau kalau 6 hari, ya 24 hari. Juga boleh sholat, dan silakan sholat, silakan puasa, silakan sholat. Ya. Dan ini katanya silakan lakukan, ya, setiap bulan. Ya, sebagaimana perempuan-perempuan lain yang berhaid. Jadi maksudnya kalau itu pendarahan berkepanjangan, maka tetapkanlah hari-hari sebagaimana yang biasa, ya, yang biasa dialami oleh setiap perempuan, ya. Karena setiap perempuan berbeda, tidak sama itu perhitungan hari-hari haid mereka. Nah, jadi oleh karena itu, kalau yang tadi pertanyaan itu, istihadah itu adalah suatu penyakit, ya, yang dialami oleh beberapa perempuan, ya. Dan jika sudah dihitung hari-hari haidnya dan dia setelah itu mandi, maka dia boleh puasa, boleh sholat. Tapi kalau sholat, maka dia setiap sholat dia berwudu. Jadi yang cara membedakan pertama sesuai dengan sabda Rasulullah, kita bisa melihat dari warna darah yang keluar itu, ya Pak. Dan yang kedua, jika terlalu panjang begitu, kita harus menetapkan hari sebagaimana hari biasanya wanita haid, begitu ya Pak. Jadi selama 6 hari atau 7 hari biasanya. Atau ada juga yang kurang, ada yang lebih. Jadi tergantung, tergantung kebiasaan. Dan setelah itu kita mandi, dan jika untuk sholat, kita setiap sholat harus melakukan wudhu. Ya. Cuma kalau di sini, ya, karena beliau menasihatkan itu 6 atau 7 hari, ya lebih mudah begitu, 6 atau 7 hari diambil. Ya. Tapi dalam keadaan normal ada yang saya pernah dengar itu ada yang sampai 8 hari, ada yang 9 hari, kan gitu. Ini Pak, jadi kembali lagi kepada kebiasaan haid itu, tapi jika ingin lebih aman kita ikuti sabda Rasulullah 6 sampai 7 hari, ya Pak. Kita ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Itu bagaimana hukum menggunakan mayat untuk penelitian? Ini cukup ramai juga diperbincangkan di masa sekarang, Pak. Begini, ya. Di dalam Al-Quranul Karim itu Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa'amamma yanfa'un nas fayamkusu fil ard. Bahwa apa yang bermanfaat bagi manusia, maka hendaknya dia tinggal di bumi. Jadi hendaknya dia lama di bumi. Jadi makanya donor mata, ya, atau donor ginjal dan lain-lain itu bisa dilaksanakan karena Allah Ta'ala menghendaki bahwa hal-hal yang bermanfaat bagi manusia itu hendaknya dia lebih lama berada di muka bumi ini. Nah, begitu juga mengenai penelitian. Memang di Islam itu, ya, ketika dalam perang saja itu dilarang orang Islam merusak mayat. Kalau sudah mati karena peperangan, ya sudah biarkan begitu, seperti itu, tidak boleh lagi dirusak, ya. Nah, makanya ada sebagian orang memang merasa keberatan karena ada hadis yang seperti itu, yang beliau SAW melarang itu merusak mayat. Tapi itu dalam konteks, ya, kalau memang itu hanya untuk menghina, ya, mayat. Tapi kalau untuk kepentingan penelitian yang akan bermanfaat bagi generasi yang akan datang, bagi masyarakat dunia yang lebih luas lagi, ya, maka tentu hal itu bisa dilaksanakan karena tadi saya ada bacakan ayatnya itu bahwa apa yang hasil daripada
penggunaan mayat itu adalah menjadi manfaat yang berkepanjangan bagi umat manusia. Nah, jadi innamal a'malu binniyat, ya, kalau yang mulia Rasulullah SAW bersabda kan, tergantung niat kita. Kalau niat kita untuk ilmu pengetahuan, ya bukan hanya untuk main-main, bukan untuk menghina mayat, tapi untuk kepentingan masyarakat dunia, maka tentu hal itu akan sangat bermanfaat dan diperbolehkan untuk melaksanakannya. Jadi sesuai dengan ayat tadi, memang karena Islam penuh dengan hikmah begitu ya Pak. Dan di sini pun walaupun di sisi lain Rasulullah SAW bersabda bahwasanya orang yang meninggal atau mayat yang meninggal di medan perang itu seharusnya jangan dirusak atau langsung apa adanya langsung dikuburkan begitu, dan tidak pun dimandikan begitu ya Pak. Tapi jika urusannya dengan pengetahuan dan bermanfaat untuk orang di masa yang akan datang, Islam pun tidak melarang begitu. Bahkan Islam menganjurkan, dan kita pun di jemaat kita melakukan donor mata, melakukan donor ginjal dan hal lainnya sebagainya Pak. Jadi memang tidak ada larangan untuk melakukan penelitian menggunakan mayat begitu ya Pak. Ya Pak, kita pertanyaan selanjutnya Pak, pendek saja Pak. Jika sedang berkemah, lalu kita melaksanakan sholat berjamaah di luar tenda, karena tenda yang dibawa ukurannya kecil, kemudian hujan turun Pak, apakah kita tetap melanjutkan sholat atau berhenti dulu begitu Pak? Ya, situasi, sesuai dengan situasi itu. Ya. Kalau masuk ke tenda tentu tidak semua bisa, ya. Tapi kalau terus sholat karena hujan kemudian menimbulkan sakit, itu juga tidak baik. Ya. Nah, oleh karena itu kalau tenda itu memang bisa untuk ditempati oleh semua orang yang sedang sholat, sudah sholat aja di dalam tenda. Yeah. Ya, tidak usah harus berdiri, tidak harus duduk, tidak harus jarak ya, selama bukan pandemi ya. Jadi tentu boleh ya di dalam, setelah masuk ke dalam tenda, lalu dalam keadaan apapun ya, ada orang jongkok, orang duduk, orang apa saja, selama itu tidak mengganggu, boleh orang sholat dalam keadaan demikian. Saya ingat sekali itu kejadian ya, saya di Kadian tuh datang sholat ya, lalu kemudian ternyata itu sudah penuh ya, kita sambil berdiri terpaksa sujud kita itu di punggung orang, karena sudah nggak bisa lagi kita mau jaraknya itu udah sulit ya, harus seperti itu. Jadi artinya dalam keadaan bagaimanapun kita bisa melaksanakan sholat. Ya Pak, ini pertanyaan kita yang terakhir Pak, karena dibatasi waktu kita juga harus cepatnya menyelesaikan Pak. Semoga ini bisa bermanfaat untuk pemirsa di rumah tentunya Pak. Semoga ini juga bisa bermanfaat dan menambah ilmu kita di sini Pak. Terima kasih atas pembahasan dan penjelasannya Pak. Pemirsa MTA, demikianlah pembahasan kita berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan fikih pada kesempatan kali ini. Tetap saksikan program Tanya Jawab Fikih pada episode-episode berikutnya, dan tetap saksikan pula program MTA Indonesia lainnya. Dan juga jangan lupa untuk tetap menyimak khotbah huzur Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Iratullah bin Nasir Al-Hajiz hanya di MTA. Jika pemirsa memiliki pertanyaan, saran, masukan, atau komentar, kirimkan saja ke alamat email di bawah ini dengan menyertakan subjek Tanya Jawab Fikih. Saya Arif Abdul Hai berserta kerabatku yang bertugas mohon pamit undur diri, dan sekali lagi saya ingatkan tetap saksikan program Tanya Jawab Fikih, menjawab pertanyaan fikih sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.